Shalom, perkenalkan saya Yosin Kronika Berpurba dengan NIM 71202284. Di sini saya akan menampilkan hasil kerja saya dengan membuat storytelling tentang sejarah lahirnya GKPS di Simalungun. Selamat menyaksikan. Gereja Kristen Protestan Simalungun adalah salah satu persekutuan orang Kristen dari suku Batak yang didominasi oleh orang Batak bersubetnis Simalungun GKPS. GKPS berdiri sejak 2 September 1903 sebagai buah pemberitaan Injil yang dibawa oleh seorang pendeta dari Jerman yang bernama Augustus. GKPS adalah gereja Kristen dari kawasan Simalungun yang dirintis oleh Jendeling Pengabar Injil dari RMG, sebuah badan pengabaran Injil dari Jerman sebagai anggota dari upayanya menyebarkan Injil untuk suku Simalungun. Semenjak tahun 1900-an, RMG membangun gereja-gereja di Simalungun sebagai anggota dari Huria Kristen Batak Protestan atau HKBP dengan menggunakan bahasa Toba sebagai bahasa pengantar. Kesadaran diri di kalangan suku Simalungun untuk meningkatkan usaha pengabaran Injil, mempercepat laju penyebaran Injil di suku Simalungun, terutama sesudah digunakannya bahasa Simalungun sebagai bahasa pengantar. Kemandirian ini berlanjut hingga jemaat HKBP di Simalungun memandirikan dirinya dibentuk menjadi satu distrik hingga akibatnya dapat berdiri sendiri total. Dibentuk menjadi GKPS dan memberikan pelayanan untuk kawasan lebih kurang yang berkaitan dengan lebih kurangnya di berbagai aspek, bukan hanya pelayanan agama. Masuknya Injil ke Simalungun. Pengabaran Injil di kawasan Simalungun sedikit terlambat dibandingkan daerah-daerah tetangganya seperti Karo pada tahun 1899 dan Tapanuli pada tahun 1861. RMG menjadikan Simalungun sebagai kawasan penginjilan sesudah Angola, Mandailing, dan Tapanuli Utara. Usaha penginjilan konkret pertama pada orang Simalungun justru dilakukan oleh Pardongan Mission Batak atau PMB, lembaga pengabaran Injil Batak Toba yang terdiri dari penginjil-penginjil Batak Toba. Pada tanggal 12 Februari 1900, Pendeta Samuel Panggabean dan Friedrich Hutagalung diutus ke daerah-daerah lebih kurang Danau Toba yang belum diinjili dan tiba di Sipolha pada tanggal 14 Februari, namun dilarang masuk oleh Tuan Sipolha Damani, dan mereka melanjutkan penginjilan selama 4 hari, tetapi usaha selama 4 hari ini kurang berhasil, terutama karena penggunaan bahasa Toba sebagai bahasa pengantar yang kurang dipahami oleh jemaat Simalungun. Laporan GK Simon dan Guillaume ditambah laporan dari pejabat-pejabat Belanda dibahas pada rapat misioner RMG di Laguboti, Tapanuli pada 21-25 Januari 1903 yang dihadiri 42 penginjil RMG dengan keputusan pemberitaan Injil di Simalungun wajib segera dilaksanakan dan segera dikirim surat ke Direktur RMG Schreiber di Barmen untuk memohon persetujuan dan rekomendasi RMG dalam meluaskan lapangan penginjilan ke Simalungun. Segera dilakukan langkah-langkah penginjilan ke Simalungun. Kemudian, setelah perjuangan yang panjang, akhirnya GKPS dan HKBP beserta gereja lainnya seperti GBKP dan GIKI dan lain-lain berhasil dibangun dengan susah payah oleh pengabar Injil, dan sampai sekarang gereja-gereja tersebut masih ada dan berkembang dengan cukup baik. Sekian penjelasan dari saya tentang lahirnya GKPS di Simalungun dan pekabaran Injil di Simalungun. Semoga bermanfaat. Terima kasih.